warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita akan bicara tentang hikmah dari bencana dan ujian. Dan memang dua istilah ini butuh untuk dijelaskan. Karena dua-duanya merupakan fenomena yang bisa nampak dan dirasakan oleh setiap orang di antara kita. Hanya bagaimana kita meletakkan masing-masing dari dua istilah ini pada tempatnya, sehingga kita tahu bagaimana menghadapi bila memang sedang terjadi. Yang perlu digarisbawahi dulu, mungkin kurang lebih yang saya bisa kasih definisi gambaran tentang masalah bencana adalah sesuatu yang terjadi yang Allah subhanahu wa ta'ala timpahkan pada sekelompok orang karena dosa dan pembangkangan mereka terhadap hukum Allah dan dirasakan secara menyeluruh oleh seluruh masyarakat seperti tsunami, banjir, longsor, ya, dan hampir seluruh masyarakat wilayah di situ, apakah desa, apakah kota, apakah negara, merasakan. Nah, ini diistilahkan dengan bencana, makanya di bahasa kita kan bencana alam, ya. Nah, ini nanti kita akan jelaskan faktor-faktornya. Kemudian ada ujian dan cobaan. Kalau ini Allah subhanahu wa ta'ala menimpahkan secara individu kepada setiap orang. Ya. Untuk mengembalikan mereka ke jalan Allah di saat mereka lalai. Seperti peringatan kepada orang-orang kafir, orang-orang fasik yang banyak melakukan kemaksiatan. Ataupun orang beriman agar menambah derajat mereka. Nah, itu diistilahkan dengan ujian ataupun cobaan. Kita akan coba masuk kepada penjelasan lebih dalam tentang masalah dua tadi, kurang lebih gambaran definisi tadi itu. Ya. Tentu ini definisi bukan definisi yang punya rujukan dari buku ya. Saya hanya coba mengerucutkan sebuah gambaran definisi agar mudah difahami gitu. Dalil tentang bencana yang merata semua orang kena, Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Di dalam surah Al-Anfal, surah nomor 8 ayat 25, yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu ya, annallaha syadidul iqab. Yang artinya, hati-hatilah kalian. Bisa Anda buka di aplikasi Al-Quran, di handphone Anda, surah Al-Anfal, surah nomor 8 ayat 25, dan peliharalah diri kalian atau selamatkan diri kalian dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang zalim saja di antara kalian. Bencana kalau datang, orang-orang beriman di lokasi pun itu bisa kena gitu kan. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Ini baru dalilnya. Kita akan jelaskan nanti faktor-faktor penyebabnya, ya. Sehingga Anda bisa menyadari dan mengetahui, oh ternyata ini faktornya. Dan Anda kalau jauhi atau hindari faktor tersebut, secara otomatis juga Anda akan selamat dari hal yang menyebabkan atau datangnya bencana tadi. Sementara kalau cobaan dan ujian, dalilnya adalah surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 155. Dan ini saya sudah sampaikan tadi dan saya ingatkan kembali, kalau bencana, siksaan yang Allah timpahkan kepada sekelompok manusia disebabkan karena dosa atau pembangkangan mereka, dan itu menyeluruh, semuanya kena gitu. Sementara ujian dan cobaan adalah siksaan atau cobaan ataupun sesuatu yang berat bagi seseorang secara individu yang Allah timpahkan, bisa karena pembangkangan dan kemaksiatan mereka seperti orang kafir dan orang fasik, atau orang beriman untuk mengangkat derajat mereka. Nah, contohnya misalnya orang sakit, ya, orang keselio, diganggu oleh orang, gunjing, fitnah dan segala macam, ya. Baik, dalilnya surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 155. Tentu di sini maksud dalamnya kematian, ya, kekurangan harta, bangkrut, tertipu orang dan seterusnya gitu. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Al-Baqarah 155, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Kami pasti, kata Allah, kami pasti akan memberikan cobaan kepada kalian secara individu. Semua orang beriman atau orang kafir. Dengan sedikit ketakutan
kekhawatiran yang ada, ya. Kelaparan, kekurangan harta dan jiwa, juga buah-buahan. Dan beritakanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi akan diuji oleh Allah SWT. Kita akan rasakan lapar, kita akan rasakan ya, kekurangan harta, apakah ditipu orang, apakah kita belum mendapatkan pekerjaan, atau dan seterusnya. Ya. Dan juga hasil panen tidak selamanya pasti maksimal. Pasti akan ada kekurangan-kekurangan yang terjadi. Ya. Maka sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi kita sudah sampaikan kurang lebih tentang gambaran definisi bencana yang akan menimpa seluruh orang di satu wilayah karena pembangkangan dan dosa mereka kepada Allah. Sementara ujian datangnya kepada individual. Ya. Perlu kita tadaburi dulu sebelum lebih dalam kita bahas faktor-faktor penyebab daripada bencana dan juga cobaan ya, individual tadi. Coba kita tadaburi ayat ini. Karena ini sebenarnya pondasi dasarnya. Terutama masalah bencana ya. Karena kalau kita dengar bencana teman-teman sekalian, longsor, tsunami, gempa, semua orang pasti ketakutan dan merasa ini sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Ya, berbeda mungkin dengan kalau ujian individual seperti misalnya lapar, haus. Mungkin cuma dia saja yang rasakan. Dan ada juga orang mungkin dia masih menikmati keadaan dia sampai Allah memberikan dia jalan keluar. Tapi kalau bencana ini susah sekali. Karena umumnya membinasakan dan menghancurkan gitu. Teman-teman sekalian, ayat Al-Quran ini perlu dirundungi surah Hud, surah nomor 11 ayat 117. Tentang pondasi dasar bencana itu. Bagaimana caranya supaya dia tidak datang, tidak terjadi. Ya. Maka perhatikan surah Hud ayat 117 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Dan Tuhanmu hai Muhammad sekali-kali tidak akan pernah membinasakan negeri-negeri secara zalim. Gak mungkin terjadi tsunami, bencana alam ya. Apapun itu sifatnya atau namanya, tidak mungkin terjadi ya, tiba-tiba tanpa sebab. Allah gak akan berbuat zalim. Dan Tuhanmu hai Muhammad sekali-kali tidak akan pernah membinasakan negeri-negeri secara zalim. Sedangkan penduduknya berbuat kebaikan. Mereka jujur, mereka amanah, mereka bersedekah, mereka bakti sama orang tua. Mereka menjenguk orang sakit. Mereka menjauhi sifat-sifat buruk seperti bohong, menipu. Nggak mungkin negeri mereka itu, kota mereka dihancurkan oleh Allah. Itu nggak mungkin. Berarti pemahaman ya, lawan daripada pemahaman dari ayat ini adalah kalau orang berbuat zalim, berbuat kemaksiatan dan itu merata, maka secara otomatis Allah akan datangkan bencana tadi. Kemudian dalam surah Al-Qasas surah nomor 28 ayat 59 juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atha fi ummiha rasulan yatlu 'alaihim ayatina wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Yang artinya, dan tidak ada Tuhan dan tidak mungkin Tuhanmu hai Muhammad membinasakan kota-kota, negeri-negeri, desa-desa sebelum dia Allah mengutus di ibu kota itu seorang rasul yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Kalau masa dulu ada masa-masa nabi, masa kenabian, nabi-nabi diutus. Kalau mereka nolak, maka seperti kaum Nabi Lut, kaum Nabi Nuh, kaumnya Nabi Ibrahim ya yang di Babilonia, kaumnya Nabi Musa, Fir'aun dan pengikutnya. Ya. Setelah mereka nolak, baru kemudian mereka dibinasakan. Atau kalau sekarang sudah tidak lagi Rasul, berarti akan datang para ulama-ulama, da'i-da'i, penyampaian-penyampaian tentang agama Islam ini kepada penduduk setempat. Ya. Jadi Tuhanmu hai Muhammad tidak akan membinasakan kota-kota, negeri-negeri, desa-desa sebelum dia mengutus di kota itu seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Dan tidak pernah pula kami membinasakan kota-kota kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman atau kemaksiatan. Jadi itu poinnya. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, saya heran dengan satu kaum bisa binasa sementara Allah sudah memberikan kepada mereka solusinya. Menyampaikan sebab binasa adalah kemaksiatan dan solusinya adalah istighfar.
Tapi mereka tidak mau beristighfar, mereka tidak kembali kepada Allah SWT. Mereka anggap itu adalah hal yang boleh, malah dilegalkan, malah rame-rame melakukannya. Ya. Rame-rame berzina, rame-rame riba, rame-rame menipu, rame-rame. Maka akan merata juga siksaan yang datang. Dalam surah Asy-Syu'ara, surah nomor 26 ayat 208, Allah juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma ahlakna min qaryatin illa laha mundirun. Dan kami tidak akan pernah membinasakan satu negeri melainkan sesudah ada bagi mereka yang memberi peringatan. Ada orang yang ingatkan, tidak boleh ini haram, tidak boleh ini haram. Tapi diacuhkan, nggak dipedulikan para dai, para ulama yang datang itu. Kalau di zaman masa Nabi-Nabi, masa Nabi-Nabi, kalau di masa mereka masih hidup, maka Nabi-Nabi yang memperingatkan. Kalau zaman kita sekarang ada para ulama, para dai yang menyampaikan, tapi tidak diingatkan, malah dianggap remeh. Dan disitulah Allah SWT akan mendatangkan hukuman kepada wilayah tersebut. Dan kalau hukuman Allah sudah datang, tidak akan pernah ada yang bisa mengelak. Anda bisa lihat, berapa kali terjadi di Indonesia kan, di beberapa kota. Sampai depan mata mereka, mereka melihat rumah-rumah mereka hancur. Mereka melihat bagaimana tanah bergejolak. Bumi menelan semuanya. Bangunan-bangunan mereka, pohon-pohon mereka, ya, kendaraan mereka. Dan di YouTube masih banyak Anda bisa nonton masalah itu. Di depan mata fenomenanya ada. Dan itu fakta jelas lapangan tentang makna ayat-ayat yang sudah kita bacakan. Begitu juga dalam surah Al-Hijr, surah nomor 15 ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha kitabun ma'lum. Dan kami tidak akan pernah membinasakan satu negeri melainkan ada baginya ketentuan masa yang telah ditetapkan. Artinya tidak langsung tiba-tiba mereka buat dosa langsung dihancurkan, tapi Allah berikan peringatan. Dari mulai peringatan yang paling ringan sampai peringatan yang paling besar. Ya. Saya kasih contoh, kalau orang mau mencuri misalnya, maka sebelum dia melakukan atau berzina atau apa saja, pasti yang ada pertama peringatan Allah adalah rasa khawatir dia. Rasa khawatir dia. Dia khawatir, dia takut nanti kalau ketahuan, nanti kalau begini dan begitu. Ya. Setelah itu kalau dia tetap lakukan, maka Allah akan buat yang lebih besar. Dia dilihat oleh orang dalam melakukan perbuatan tersebut, supaya dia berhenti. Tapi kalau tetap dia lakukan, Allah datangkan hal yang lebih besar. Digerebek oleh polisi, oleh aparat, kemudian dipermalukan di medsos. Tetap dia lakukan, tidak kembali kepada Allah. Allah buat dia pada saat berzina rubuh bangunan tersebut dan meninggal dalam kondisi memalukan dan memilukan. Seperti itu terus menerus. Ya. Dan ini tidak mungkin berubah. Ini peraturan sistem Allah buatkan. Anda kalau menjadi orang yang baik-baik di muka bumi ini, beriman kepada Allah, menjalankan perintah Allah, Anda akan seperti para nabi dan para pengikutnya. Mereka akan selamat dan mereka akan bahagia. Walaupun diolok-olok, dihina oleh para orang-orang yang tidak beriman. Dan Anda kalau memilih jalan-jalan seperti orang-orang yang telah dihukum oleh Allah, Anda akan sama dengan mereka. Fir'aun, Haman, Qarun, kemudian Namrud, dan banyak yang lainnya yang sudah Allah binasakan. Dan cerita mereka dikekalkan dalam Al-Quran. Ini semua akan sama jalurnya. Orang yang sholat, yang puasa akan sama jalurnya. Mereka akan bahagia, mereka akan menerima hasilnya, dan mereka juga akan husnul khatimah. Namanya juga akan harum. Orang yang mencuri, menipu, zina, sama. Akhirnya sama. Sama. Binasa tabrakan, memilukan, dan segala macam hal. Ya. Jadi Anda tinggal tentukan, pilih jalan yang mana gitu. Baik, kita akan masuk sekarang teman-teman sekalian ke faktor-faktor atau sebab-sebab daripada bencana. Kita masih bicara masalah bencana, nanti kita akan bicara masalah ujian. Ya. Jadi sesuatu yang besar yang datang, ini memang penting sekali untuk disinggung. Gitu. Yang pertama yang merupakan faktor utama terjadinya ya, bencana ini adalah penolakan terhadap rasul-rasul atau penolakan terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ada orang dia menolak ajaran Allah atau syariat Allah Subhanahu wa taala, tapi dia memang sebenarnya mau melakukan, cuman mungkin belum sekarang gitu. Tapi ada orang enggak, dia benci lalu kemudian dia buat sebuah makar bagaimana caranya supaya ini enggak ada lagi. Dakwah itu enggak ada, Islam enggak disebarkan. Ditutuplah masjid, ditutuplah sekolah-sekolah, dibakarlah buku-buku. Nah, ini sudah menantang gitu. Allah Subhanahu wa taala akan turun tangan kalau dalam masalah-masalah seperti ini. Ya. Sudah banyak contohnya kita dengarkan bagaimana ayat Al-Quran menjelaskan masalah dalam surah Yunus, surah nomor 10 ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
walaqad ahlaknal quruna min qablikum lamma zalamu ja'atuhum rusuluhum bil bayinati wa ma kanu liyu'minu kadzalika najzil qaumal mujrimin. Yang artinya, sesungguhnya kami telah membinasakan umat-umat sebelum kalian. Banyak orang sudah Allah binasakan. Namrud, Anda tinggal ketik peninggalan Namrud di Babilonia akan kelihatan. Istana-istana mereka. Istananya, patung-patungnya, peninggalan kerajaannya. Fir'aun di Mesir, Anda bisa lihat bagaimana peninggalan mereka. Bahkan jasadnya pun masih ada. Kemudian juga, ya, banyak yang lain peninggalan kaum Nabi Syuaib ya, di Madian, atau dikenal dengan wilayah Nabi Syuaib. Kemudian juga ada Madain Saleh yang ada di Saudi 4 jam dari kota Madinah, tempatnya Nabi Saleh, kaum Thamud ya. Bagaimana kaum Lut ada di Laut Mati di Jordan, antara Jordan dan Palestina. Jadi ada peninggalan-peninggalan mereka. Kita bisa nampak depan mata gitu. Allah sudah mengatakan, dan kami telah membinasakan umat-umat sebelum kalian. Ketika mereka berbuat kezaliman, apa sih kezaliman mereka yang Allah maksudkan? Allah katakan, padahal rasul-rasul mereka telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata. Ya. Tapi mereka sekali-kali tidak hendak beriman. Mereka tidak mau menerima itu. Ini garis keras, ini. Intinya menolak agama Allah sebenarnya. Jadi, beda tentu kasusnya orang yang belum bisa mengamalkan, karena dia butuh proses, dengan orang yang sama sekali memang tidak mau mengamalkan. Ya. Jadi, akan datang bencana itu. Tetapi mereka sekali-kali tidak mau beriman. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat dosa. Jadi yang masalah adalah kezaliman yang Allah maksudkan, menolak para rasul, menolak syariat Allah yang telah dibawa oleh para rasul. Dan tentu penyambung lidahnya para rasul adalah para ulama, para da'i ya. Mereka nggak mau belajar, mereka nggak mau tahu. Mau makanan, mau minuman, mau pergaulan, mau pendapatan halal atau haram, tidak penting bagi dia. Yang penting dia mendapatkan apa yang dia inginkan, hawa nafsunya. Dan sesuai dengan agama Allah SWT. Maka ini tentu menjadi penyebab ya. Demikian pula dalam surah Al-Anfal, surah nomor 8 ayat 54 tentang Fir'aun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Anfal 54. Kadabi ali fir'auna walladzina min qablihim kadzabu biayati rabbihim fa ahlaknahum bidhunubihim wa aghraqna ala fir'auna wa kullun kanu zalimin. Keadaan mereka, orang-orang yang telah Allah binasakan. Siapapun itu, termasuk yang di zaman-zaman kita sekarang, kalau masih ada orang yang Allah binasakan, serupa dengan keadaan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Sama. Tadi sudah saya bilang, kalau dia melakukan kemaksiatan akan sama dengan nasibnya orang-orang yang maksiat sebelum kita. Kalau dia beriman, maka dia akan sama dengan orang-orang yang beriman sebelumnya. Keadaan mereka, orang-orang yang Allah binasakan, serupa dengan keadaan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, serta orang-orang yang sebelumnya juga Fir'aun, yang sudah Allah binasakan. Mereka mendustakan ayat-ayat Tuhannya. Maka kami membinasakan mereka disebabkan dosa-dosanya, dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, dan kesemuanya adalah orang-orang zalim. Sama. Bangkang hukum Allah akan sama nasibnya. Bahkan ini bisa terjadi pada orang yang mengaku muslim pun. Ya. Karena dia menganggap, oh nggak masalah. Bukannya dia coba belajar supaya dia bisa menerapkan syariat Allah, nggak nolak. Apalagi kalau tidak masuk di otak dia. Ya susah. Kalau kita jadikan syariat Allah SWT tolak ukur adalah otak seseorang di antara kita, lalu otak siapa yang akan jadi tolak ukur untuk menghakimi Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW? Itu nggak mungkin. Yang benar otak kita yang adaptasi, mempelajari, kemudian kita coba lunakkan dan konekkan antara otak kita dengan hati nurani, agar kita bisa mengamalkan puasa, mengamalkan sholat malam, ya, menerima bagaimana malaikat maut datang mencabut ajal, ada kehidupan di alam barzah, ada surga neraka. Baru bisa. Kalau enggak bakal bisa. Kalau pakai otak nggak mungkin. Itulah sebabnya muncul orang-orang yang menolak semua ini, ya, dengan otak-otak mereka yang tidak masuk akal ini. Ya. Begitu juga dalam surah Muhammad, surah nomor 47 ayat 13. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitonir rajim, wa ka'ayyin min qaryatin hiya ashaddu quwwatan min qaryatika allati akhrajatka ahlaknahum fala nasira lahum. Waktu Nabi Muhammad SAW diusir-usir, disiksa di Mekah, ya, saya dibuat
terganggu dalam dakwah beliau, padahal beliau menyampaikan kebenaran tentang hukum Allah SWT. Maka Allah mengatakan, betapa banyak hai Muhammad, negeri yang penduduknya lebih kuat daripada penduduk negerimu. Maksudnya Mekah, penduduk negeri yang telah mengusirmu itu. Kami telah membinasakan mereka karena penolakan mereka pada Rasul. Maka tidak seorang penolong pun pada mereka. Ini hampir terjadi teman-teman sekalian di Mekah. Waktu Nabi SAW berdakwah, lebih dari 10 tahun Nabi SAW berdakwah di Mekah. Ya. Ditolak dakwanya. Yang beriman hanya 153 orang. Itu pun ya 83 orang hijrah ke Ethiopia, cuma 70 orang yang tinggal bersama Nabi SAW di Mekah. Itu bukan waktu yang sedikit, 10 tahun lebih berdakwah. Tapi cuma sekian yang beriman gitu. Ya. Maka teman-teman sekalian, ya, Nabi SAW coba keluar, cari lokasi dakwah yang baru. Maka beliau menuju ke kota Taif. Kurang lebih antara 70 sampai 80 kilo dari kota Mekah. Dan kalau Anda pernah dengar Nabi SAW pernah disusui oleh Halimah Sa'diyah, suku Sa'diyah itu ada di kota Taif kurang lebih. Sekitar Taif gitu ya. Dan sampai sekarang Anda bisa kunjungi kota Taif kalau Anda lagi umrah. Misalnya kalau Allah buka satu waktu lagi insya Allah umrah, Anda bisa mengunjungi kota Taif. Kota yang cukup bagus, indah, ada di atas gunung gitu ya. Dan udaranya cukup dingin gitu. Yang jelas teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW karena di Mekah ditolak, menuju ke sana, diizinkan, pergilah ke sana. Nabi SAW jalan kaki, sampai sana ditolak juga dakwanya, bukan cuma ditolak gitu. Ya. Orang-orang pemimpin kota Taif mengajak masyarakatnya untuk melempari Nabi SAW. Jadi setiap kali Nabi angkat kakinya satu dilempar, diturunkan sudah sakit nih, dan bukan 1-2 orang yang melemparin, hampir satu kota Taif. Ya. Dan pada saat turun sudah kesakitan, yang satu diangkat, karena orang melangkah kan harus mengangkat kaki. Yang satu lagi dilempar. Berdarah-darah, keringatan, ditolak dakwah Nabi SAW. Di Mekah ditolak, di Taif ditolak. Coba kita bayangkan kalau kita di posisi Nabi SAW pada saat itu. Islam masih belum dikenal. Bukan kayak sekarang. Al-Quran masih baru berapa ayat yang turun. Gitu. Ya. Maka yang terjadi teman-teman sekalian, Nabi SAW keluar dari pintu gerbang dalam kondisi memang betul-betul sedih ya. Dan beliau terus jalan sampai berada di bawah sebuah pohon, istirahat sejenak. Nah waktu beliau istirahat sejenak teman-teman sekalian, tiba-tiba Jibril datang alaihissalam. Kemudian Jibril ya, mengatakan, hai Muhammad, sesungguhnya sekarang bersamaku ini malaikat khusus yang mengatur semua gunung di muka bumi. Dia yang bertanggung jawab. Hancurin, pindahin, segala macam. Maka kami sudah melihat ini. Seakan-akan Jibril mengatakan, kami sudah melihat ini bagaimana Mekah dan Taif menolak. Kalau kau mau perintahkan apa saja sama dia. Kalau kau mau perintahkan dia agar menyatukan antara gunung Taif dan Mekah ini, yang digabungkan, hancur semua dua kota ini. Dan dakwamu akan tersebar. Tetap Islam akan diterima. Mereka nolak, mereka akan hancur. Atau pilihannya, kau bersabar hai Muhammad dan dakwamu akan tersebar. Maka karena hati ya, nurani Nabi SAW yang sangat lembut, penuh kasih sayang dan mendahulukan agar umat manusia ini mendapatkan hidayah, bukan cuma kehancuran dari Allah SWT atau bukan spontanitas kehancuran, maka Nabi SAW mengatakan tidak. Aku berharap ya agar Allah mengeluarkan dari keturunan mereka orang-orang yang beriman kepada Allah. Lahir dari Al-As bin Wa'il, Amr bin As, seorang pejuang Islam, bahkan yang membawa Islam ke Afrika. Ya. Terkenal dengan kecerdasannya. Lahir dari Al-Walid, Khalid bin Walid. Ya. Dan lahir dari banyak tokoh-tokoh Mekah seperti Abu Jahal, Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu ajma'in. Jadi sahabat dari orang pejuang Islam. Dari kota Taif keluar Abdurrahman ibn Sakhar atau Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Seorang muhaddits atau penyampai hadis Nabi SAW yang paling banyak, perawi laki-laki yang paling banyak meriwayatkan hadis. Abu Hurairah itu dari kota Taif, dari suku Daus radhiyallahu anhu ajma'in. Jadi Allah akhirnya kabulkan apa yang Nabi SAW lakukan. Jadi Allah belum menghancurkan justru karena Nabi SAW memang masih mohon kepada Allah SWT. Demikian pula selanjutnya dalam surah Asy-Syu'ara, surah nomor 26 ayat 139, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fakadzdzabuhu fa ahlaknahum, ya. Inna fi dzalika laayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Maka mereka mendustakan Hud,
kaumnya Nabi Hud, ya, kaum Ma'ad. Lalu kami binasakan mereka. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, tapi kebanyakan mereka tidak beriman. Jadi perlu kita melihat, mengenang kisah umat-umat sebelum kita, karena mereka jelas Allah binasakan. Ya, yang paling jelas tadi kisah Fir'aun itu, yang sampai sekarang bisa dilihat muminya di Mesir. Yang kedua teman-teman, sebab setelah penolakan terhadap Rasul adalah meratanya dosa besar. Dan ini yang umum sekarang terjadi di muka bumi ya. Allah menyebutkan dalam surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midraran wa ja'alna al-anhara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bidhunubihim. Fa ahlaknahum bidhunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyak generasi yang telah kami binasakan sebelum mereka? Banyak. Namrud, Fir'aun tadi ya. Kaumnya Nabi Lut, kaumnya Nabi Shu'aib, kaumnya Nabi Saleh. Padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi. Mereka punya rumah, mereka punya bisnis, mereka punya militer ya. Yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu, pada kita sekarang. Dan kami curahkan hujan yang lebat atas mereka, dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Mereka bisa hidup, sungai-sungai ada, bisa melimpah ambil hasilnya dari sungai tersebut, ya. Ikan dan segala macam itu. Dan juga hujan lebat sehingga tumbuh-tumbuhan mereka jadi subur. Kemudian kami binasakan mereka karena dosa mereka sendiri. Dan kami ciptakan sudah mereka generasi yang lain. Ini karena dosa-dosa besar. Ya, makanya kaum Lut Allah binasakan karena homoseksual mereka lakukan. Allahul Musta'an, Allah tempat kita meminta pertolongan di zaman kita sekarang, subhanallah, ya. Malah hampir semua yang menjadi penyebab kaum sebelum kita Allah binasakan ada pada kita. Kaum Nabi Lut homoseksual. Sekarang malah lebih berkembang LGBT. Bukan cuma homoseksual, sama lesbiannya sekalian, transgendernya sekalian. Jadi aneh gitu. Ya, kalau Allah mau binasakan itu luar biasa. Sudah banyak faktor-faktor. Kaum Nabi Lut dulu cuma satu itu saja. Cuma homoseksual saja. Di beberapa wilayah di muka bumi ini, bahkan ada pernikahan sah sesama jenis. Nah, ini aneh. Tapi itu terjadi. Kecurangan di sebagian kaum sebelum kita, kaumnya Nabi Shu'aib dalam timbangan mereka, bisnis mereka. Curang, menipu. Allah binasakan. Sekarang berapa banyak penipuan yang terjadi dan kecurangan, ya. Dan begitu banyak sebab-sebab yang Allah binasakan mereka itu semuanya ada. Nah, kita harus hati-hati, ya. Jangan dianggap remeh masalah ini. Dalam surah Isra surah nomor 17 ayat 17 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kam ahlakna minal quruni min ba'di Nuh wa kafa bi rabbika bi dhunubi ibadi khabiran basira. Berapa banyak, kata Allah, kaum sesudah Nuh telah kami binasakan, dan cukuplah Tuhanmu maha mengetahui lagi maha melihat dosa hamba-hambanya. Dalam ayat lain Allah menjelaskan termasuk dosa besar ini kezaliman, ya. Kalau tadi kan di dosa yang penyebab pertama itu kan kena penolakan terhadap Rasul secara umum. Ini juga dosa sebenarnya. Tapi kita bicarain dosa-dosa besar. Kalau itu kan penolakan terhadap Rasul itu kekufuran udah. Allah juga berfirman dalam surah Al-Hajj nomor 22 ayat 45 tentang masalah salah satu dosa besar itu kezaliman. Pemimpin yang zalim, masyarakatnya yang zalim satu sama yang lain. Dalam surah Al-Hajj nomor 22 ayat 45, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, faka'i min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun fahiya khawiyatun ala urushiha. Fahiya khawiyatun ala urushiha wa bi'rin mu'attalatin wa qasrin masyid. Berapa banyak kota dan negeri yang telah kami binasakan, yang penduduknya dalam keadaan zalim. Zalim artinya tidak memberikan hak orang lain atau mengambil hak orang lain. Maka tembok-tembok kota atau negeri itu rubuh menutupi atap-atap rumah mereka. Dan berapa banyak sumur yang telah ditinggalkan dan istana-istana yang tinggi. Baik teman-teman, sekarang kita akan kembali ke faktor yang keempat. Yaitu tidak menyeru kepada yang ma'ruf dan tidak melarang dari yang mungkar.
Ini termasuk hal yang sangat berbahaya. Dan ini sering kali kita lihat di depan mata kita. Ya. Apa itu yang ma'ruf? Ma'ruf itu sesuatu yang Allah perintahkan, dan apa yang mungkar, apa yang Allah larang. Jadi yang ma'ruf semua yang Allah perintahkan, dan yang mungkar semua yang Allah larang. Kalau itu ma'ruf ini, kita bicara ma'ruf dulu. Kalau yang ma'ruf ini, yang Allah perintahkan, wajib, tidak boleh kita toleransi. Harus kita saling mengingatkan satu sama yang lain. Kalau sunnah, masih bisa ada pilihan. Kayak misalnya sholat 5 waktu wajib. Puasa Ramadan wajib. Ini harus kita saling mengingatkan satu sama yang lain. Kalau sholat sunnah, puasa sunnah, ini nggak masalah. Artinya kita boleh ingatkan, boleh tidak gitu. Nah, itu ma'ruf. Kalau yang mungkar juga dilihat. Kalau sesuatu yang haram, maka wajib kita pungkiri. Nggak boleh kita biarkan. Ya, bukan masalah itu hak dia pribadi, bukan. Nanti akan kita jelaskan ya. Karena ada efek juga kepada kita. Ingat, waktu kita bacakan ayat Al-Quran tadi ya, yang surah Al-Anfal ayat 25. Allah mengatakan hati-hati dari musibah, siksaan yang datang, yang tidak menimpa orang-orang zalim saja di antara kalian. Dia berbuat tapi kita juga kena efeknya gitu. Ya. Satu komplek perumahan, ada 1-2 rumah yang buat masalah di situ, kemaksiatan kepada Allah, dan dibiarkan, maka nanti bisa merata. Terjadi konslet listrik, terjadi pencurian dan merata, ada pembunuhan dan segala macam, itu bisa terjadi. Karena dibiarkan. Ya, seperti itu maksudnya. Kalau haram harus kita pungkiri. Kalau makruh kita masih punya, bisa kita diam. Gak ada masalah, karena itu masih pilihan. Ya. Jadi ini poin yang perlu digarisbawahi. Baik, kita akan lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang pentingnya amar ma'ruf dan nahi munkar. Ini kalau mau dibahas panjang sekali tentunya. Tapi kita lihat dalam surah ya, Al-Ma'idah, surah nomor 5 ayat 78 sampai 79, kisah tentang Bani Israel. Bagaimana mereka tidak amar ma'ruf, tidak nahi munkar. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Lu'inal ladhina kafaru min bani Israel ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam, dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu labi'sa ma kanu yaf'alun. Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Ya. Kenapa? Kenapa mereka dilaknat? Kenapa Allah patok mereka sebagai orang yang melampaui batas? Karena itu berarti dihukum ya. Kenapa? Apa yang Bani Israel lakukan? Allah mengatakan, itu ayat 78. Ayat 79 Allah jelaskan. Mereka satu sama yang lain tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat, sesungguhnya amat buruklah apa yang telah mereka perbuat itu. Jadi orang berzina, orang riba, orang mencuri, orang menipu, orang gunjing, orang bodoh dengan agama, bicara tentang agama, menghina agama, didiamkan. Itu sebabnya dulu Allah binasakan. Dalam sebuah hadis Bukhari, baginda Nabi SAW jelaskan, perumpamaan kalian dengan orang-orang yang berbuat mungkar, kita dengan orang yang berbuat kemungkaran ini. Ya. Kalau kita coba beriman, coba menerapkan hukum Allah SWT, lalu perbedaan kita dengan orang-orang yang berbuat dosa nih, maksiat di depan mata kita. Kata Nabi SAW, seperti ibarat orang yang berada di atas satu kapal, bersama-sama semuanya. Nah, mereka yang melakukan kemaksiatan berada di dak kapal, sementara kalian berada di atas kapal. Ya. Setiap kali mereka mau ngambil air, mereka selalu saja melewati atas. Mereka selalu lewatin atas.